Presisi siang. Mengawali segmen kali ini, tahapan pemungutan suara pemilu 2024 telah usai. Namun masih tersisa tahapan proses penghitungan suara. Proses yang panjang dan melelahkan membuat sejumlah petugas KPPS mengalami kelelahan, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Baik pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi. Selamat siang Pak Supriyadi. Siap, selamat siang Ibu. Baik, salam presisi Pak. Salam presisi. Baik Pak Supriyadi, ini selama proses pemilu kita sudah melakukan pemungutan suara dan selanjutnya dilakukan penghitungan suara, dan ini membutuhkan proses yang panjang dan stamina yang tinggi. Hingga pada akhirnya beberapa petugas KPPS ini mengalami sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Bagaimana Pak, dari jajaran Polres Palopo ini hingga akhirnya melakukan untuk menjenguk para petugas KPPS ini yang sakit? Silakan Pak Supriyadi. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan bahwa Polres Palopo telah melakukan kegiatan ini yaitu berdasarkan perintah langsung Bapak Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian Dea Kudu Jayadi SIK MH yang diteruskan ke jajaran melalui para Kapolres, sehingga Kapolres Palopo AKBP Sapi Nafsikin SIK MH didampingi para PJU, kemudian tim kesehatan kami dari Polres Palopo melakukan membesuk agar setiap petugas KPPS yang mengalami musibah maupun yang sakit, baik itu dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, itu kita khususnya dari Polres Palopo memberikan perhatian khusus dengan membesuk dan memberikan tali asi. Demikian, Mbak. Baik Pak, khususnya di wilayah Kabupaten Palopo, ada berapa banyak petugas KPPS yang dirawat di rumah sakit? Baik, untuk Kota Palopo, wilayah kami Polres Palopo, petugas KPPS yang dirawat di rumah sakit itu ada 6 orang. Demikian. Baik Pak, setelah mendapatkan perawatan intensif, bagaimana kondisi mereka hingga saat ini? Baik, alhamdulillah semua petugas KPPS yang sempat dirawat di rumah sakit Rampuang Palopo, kondisi sekarang sudah membaik dan alhamdulillah sudah kembali ke rumah masing-masing. Demikian, Mbak. Baik Pak, dari jajaran Polres Palopo tidak hanya memberikan perhatian kepada petugas KPPS yang sakit, yakni tadi dengan menjenguk para petugas yang sakit yang dirawat di rumah sakit, tapi jajaran Polres Palopo juga memberikan fasilitas cek kesehatan dan vitamin kepada penyelenggara pemungutan suara. Siapa saja Pak yang bisa mendapatkan fasilitas ini? Baik, untuk Polres Palopo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan membentuk posko di mana di setiap kecamatan atau PPK untuk memudahkan mengontrol kesehatan terkait yang menggunakan fasilitas, yaitu petugas Polri, kemudian TNI, kemudian petugas PPK sendiri maupun masyarakat. Demikian, Mbak. Baik Pak, selain petugas KPPS yang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, adakah korban jiwa dari pihak KPPS selama pemilu ini berlangsung Pak, khususnya di wilayah Palopo? Baik, alhamdulillah untuk korban jiwa untuk wilayah kami Kota Palopo sampai saat ini tidak ada, Mbak. Demikian. Baik Pak, jadi tidak ada korban jiwa seperti itu ya Pak? Siap. Baik, kemudian sampai kapan rencananya jajaran Polres Palopo ini melakukan pendampingan kesehatan kepada para petugas KPPS? Silakan Pak Supriyadi. Baik, ya, baik. Untuk Polres Palopo sesuai dengan perintah Bapak Kapolres,
Kapolres Palopo bahwa pendampingan kesehatan yang kita sudah laksanakan ini akan tetap dilakukan sampai selesainya tahapan pemilu tahun 2024. Demikian. Baik, terima kasih